itu sampai orang-orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan itu akan diberikan pahala seperti 1 kirot. 1 kirot itu disebut oleh baginda Rasulullah SAW itu seperti gunung Uhud. Jadi Rasulullah SAW banyak menyebut gunung Uhud. Kenapa Bapak Ibu? 70 syuhada yang meninggal dunia yang hafal Al-Quran dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW di tempat itu, nanti belenggu akan saya bawa naik ke atas. Di situ kita renungan bagaimana Rasulullah SAW pada saat itu giginya patah karena memperjuangkan agama ini, memperjuangkan agama Islam ini supaya sampai ke seluruh belahan bumi ini. Makanya itu sebabnya Allah memberikan jawaban kepada Rasulullah SAW. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Inilah yang kemudian menjadi spirit, inilah yang kemudian menjadi semangat para sahabat Rasulullah SAW, sehingga mereka harus mati bersimbah darah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Uhud nanti kita akan menyaksikan 70 syuhada itu bermakamkan di situ. Salah satu paman beliau yang digelari dengan Asyarullah, singa Allah, dia adalah Sayyidina Hamzah, yang kematiannya sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Kematiannya itu tragis. Kenapa dikatakan tragis? Karena saking dendamnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, dia sampai patah-patahkan kakinya Sayyidina Hamzah, tangannya dipatahkan, kemudian kepalanya dibelah dua, kemudian tubuhnya direjah-rejah, yang kemudian hatinya dimakan oleh seorang yang bernama Hindun. Inilah perjuangan para sahabat, sehingga darah mereka tergenang di tempat itu. Dulunya tanah itu adalah basah dengan darah Bapak Ibu. Bayangkan 70 penghafal Al-Quran itu gugur. Ini adalah salah satu perjuangan yang sangat luar biasa dalam peperangan umat Islam, di mana pada saat itu kita kalah di perang Uhud Bapak Ibu. Umat Islam kalah pada saat itu. Kenapa kalah? Karena pesan-pesan Rasulullah SAW tidak diindahkan. Suruhnya tepuk-tepuk di gunung, dendeknya di lengan gunung ini. Tetapi apa yang terjadi? Ada sebagian orang yang tidak tahan melihat harta yang begitu banyak di bawah gunung itu, maka mereka turun. Lalu kemudian dia tidak sadar kalau kemudian dari celah-celah gunung itu mesti dengan kafir Quraisy. Akhirnya disitulah mereka menghunuskan anak panah mereka, meluncurkan anak panah mereka ke bawah. Maka disitulah banyak korban berjatuhan. Dan 4 pengawal baginda Rasulullah SAW pada saat itu robek juga, akhirnya roboh. Dan disitulah kemudian punggungnya Rasulullah SAW kena juga, terluka dengan pedang. Ini yang sungguh luar biasa kita ziarahi Bapak Ibu. Nanti kita merenung di tempat itu supaya lebih connect dengan 70 syuhada. Pelunggu bisa membayangkan bagaimana memperjuangkan agama ini. Tidak semudah kita membalik tangan. Kalau kita sekarang ini yang beragama sudah masa agama ini kita dapatkan, kita tanpa melalui peperangan, tanpa melalui ada pengorbanan dari papa balok kita, kakek kita, buyut kita, semuanya kita diwariskan Islam ini. Dan kalau mereka para sahabat, Rasulullah beserta para sahabat, dia sanggup bersimbah darah, bahkan meregang nyawa demi tegaknya Islam ini. Ya, Masjid Ijabah, ayo, yes. Ini Masjid Ijabah, Bapak Ibu, kita lewati, di mana Rasulullah SAW berdoa di tempat ini. Ada satu doa beliau yang dipending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya ceritakan Bapak Ibu, kita lanjut Uhud dulu. Masjid Uhud, Jabal Uhud, menyisakan banyak duka bagi umat Islam. Disitulah umat Islam mengalami kekalahan ketika perang Uhud, yang sehingga menelan korban begitu banyak, termasuk tadi adalah
70 penghafal Al-Quran yang pada saat itu ikut juga meninggal dunia. Maka diabadikan sampai hari ini kita ziarahi dengan Jabal Uhud. Di situ nanti kita akan merenung bagaimana perjuangan para sahabat itu, kita akan kupas tuntas di tempat itu sehingga kita langsung menyaksikan dan merasakan. Kalau di dalam bis ini ibu-ibu dan bapak-bapak belum connect. Kenapa belum connect? Karena belum lihat. Tapi nanti di situ kita naik ke atas gunung, bagaimana mereka berjuang akan terlihat.